Masih meneruskan pengajian kitab Riyadhus Shalihin lil Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi ad-Damashqi Syafi'i rahimahullahu taala wa adama naf'a bi barakati ulumihi fid dharain. Masih meneruskan satu bab, banyaknya jalan menuju kebaikan. Banyaknya kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan buat kita, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Nabi Dzarrin radhiyallahu taala anhu anna nasan qalu ya Rasulullah dhahaba ahlud duthuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi inna bi kulli tasbihatin sadaqatan wa kulli takbiratin sadaqatan wa kulli tahmidatin sadaqatan wa kulli tahlilatin sadaqatan wa amrun bil ma'rufi sadaqatun wa nahyun an munkarin sadaqatun wa fi bud'i ahadikum sadaqatun. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna sahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Rawahu al-Imam Muslim dari Abi Dzarrin radhiyallahu taala anhu anna nasan qalu, ada sekelompok orang gitu bilang, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhahaba ahlud dusuri bil ujur, orang-orang kaya sudah lebih dulu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kita salat. Orang-orang ahlud dusur ini orang-orang yang orang kaya. Mereka salat sebagaimana kami salat. Mereka juga puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi kelebihan mereka bisa sedekah dengan kelebihan harta yang mereka milik, sementara kami tidak. Maka kalau gitu enak jadi orang kaya. Nah, itu bahasanya. Enak ya Rasulullah jadi orang kaya. Mereka salatnya sama, puasanya sama. Tapi yang membedakan mereka dengan kami, mereka ini bisa sedekah setiap saat dengan kelebihan harta mereka, sementara kami tidak. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tusaddiquna bihi. Kata Rasulullah kepada para sahabat, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang kalian bisa jadikan sedekah? Oh, lihat. Jadi ini beberapa sahabat ngerasa ketinggalan dengan orang-orang kaya karena mereka sholatnya sama, puasanya sama, tapi mereka bisa sedekah. Maka kata Rasul, bukankah Allah juga memberikan kepada kalian sesuatu yang kalian bisa jadikan untuk sedekah? Sebenarnya nggak beda kalau orang kaya sedekah dengan hartanya karena Allah berikan mereka harta. Kalian juga yang Allah tidak berikan kelebihan harta bisa tetap bersedekah. Jangan narik diri, jangan putus asa. Inilah adilnya agama Allah Subhanahu wa taala, ini adilnya Allah ya yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mulai dikasih tahu sama Rasulullah. Jadi bukan harta saja yang bisa kita sedekahkan, bukan harta saja yang bisa menjadi ya kebanggaan kita kelak nanti di akhirat sebagai bentuk amal sedekah kita. Tapi kata Rasulullah, inna bikulli tasbihatin sadaqatan. Nah, perhati ini. Kata Nabi, setiap tasbih itu sedekah. Setiap tasbih itu sedekah. Jadi kalau kita lagi dikasih keluasan rezeki, sedekah dengan harta. Sedekah. Karena itu yang akan nyelamatin kita juga nanti di akhirat. Kalau memang kebetulan lagi nggak ada sama sekali buat sedekah,
Maka nggak usah khawatir, kata Nabi, inna bikulli tasbihatin shadaqatan. Itu setiap tasbih yang kita ucapkan itu dianggap sedekah. Subhanallah, itu sedekah. Itu sama saja harta yang kita keluarkan untuk sedekah. Gitu. Ingat, saya ulangin, ini bukan buat mengganti uang yang kita tahan sengaja untuk kita nggak keluarkan. Bukan. Ini buat pengganti saat kita nggak memiliki uang untuk sedekah. Jangan karena udahlah tasbih ini sedekah, udahlah nggak perlu sedekah. Nah, itu mau pantat kuning lah. Apaan kayak gitu? Dosa. Kalau kayak gitu tetap dijirat nanti, tetap diikat dengan harta yang kita simpan, yang kita pelitkan untuk kita keluarkan di jalan Allah. Ini yang ngadu sama Nabi, orang-orang susah emang nggak punya duit, orang-orang susah yang nggak punya duit. Makanya Rasulullah gedein hati mereka. Udah, nggak usah takut, kalian bertasbih aja itu udah sedekah. Gitu. Inna bikulli tasbihatin shadaqatan. Ketahuilah pada setiap tasbih itu sedekah. Jadi kalau kita bilang subhanallah, itu sedekah, Pak. Subhanallah doang. Wa kulli takbiratin shadaqatan. Bukan tasbih doang. Allahu Akbar. Satu itu sedekah. Subhanallah sedekah. Allahu Akbar sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqah. Dan setiap tahmid alhamdulillah itu sedekah. Oh. Jadi alangkah mulianya kalau kita bisa menginfakkan sebagian harta kita, uang juga kita keluarkan untuk sedekah, di lain sisi tasbih juga kita lakukan, double kita. Double. Wa kulli tahlilatin shadaqah. Setiap la ilaha illallah itu sedekah. Ini manfaatnya, Pak. Selain memang dihukumkan itu sedekah, Pak. Artinya kalau kita mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar itu sedekah. Artinya kayak orang ngeluarin duit buat sedekah. Itu di akhiratnya juga luar biasa nanti. Di akhiratnya itu luar biasa. Lahan kita di surga itu orang yang sering baca itu makin gede, Pak. Kepemilikan kita, lahan kita, tanah kita, taman kita, tumbuhan kita, itu makin lebar nanti di surga. Orang yang sering baca itu. Maka bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak punya kelebihan harta untuk sedekah, jangan putus asa. Nah, ini beberapa panduan dari Nabi, ya, arahan dari Nabi, amalan-amalan, bacaan-bacaan dari Nabi yang bisa menggantikan sedekah yang tidak kita bisa keluarkan karena keterbatasan kita. Tidak berhenti di situ doang, kata Nabi. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah. Ngajak orang kepada kebaikan itu juga sedekah. Posting ya di status WhatsApp kita, yo ngaji Baitur Rahmah, yo ngaji Nurul Iman tuh Satrusmin, yo bayar utang yang punya utang, nah, gitu. Itu namanya amar ma'ruf, ngajak orang kebaikan. Jadi apapun seruan kebaikan kita kepada orang lain,
mau sifatnya itu pribadi, mau sifatnya umum, yang memang niatnya di situ ngajak orang kebaikan, bukan pencitraan, Pak. Jadi kalau pencitraan ini udah nggak aci, karena pastinya ria. Karena pengennya dianggap baik, pengennya dapat pujian orang, ini enggak. Wa amrun bil ma'rufis shadaqah, ngajak orang kepada kebaikan, niat memang ingin ngajak orang kepada kebaikan karena Allah, nggak ada tujuan dunianya. Itu sedekah. Berarti setiap status yang kita update, yang di situ ada seruan, ajakan kepada diri kita, keluarga kita, kepada teman-teman, kepada jamaah kita, kepada rekan yang kita kenal, itu dianggap sedekah. Berarti sekali kita update status ngajak mereka kepada kebaikan, itu sedekah. Bagaimana kalau sehari 2 kali kita ngajak orang? Ya udah asar nih, ya yang dekat merapat ke musola, itu sedekah. Padahal timbang segitu, tapi itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu sedekah yang sudah kita keluarkan. Sebagai satu sedekah yang sudah kita keluarkan. Mau perorangan atau banyak? Pak, nanti ngaji ya Pak, misalkan di Nurul Iman Sabtu pagi. Itu kebaikan. Wa nahyun an munkarin shadaqatun. Nah, terus Nabi melanjutkan, nahi munkar pun sama, itu sedekah. Jadi kalau kita bisa ajak orang kepada kebaikan itu sedekah, mencegah orang keburukan juga sedekah. Kang Udin, jangan kondangan ke sono, Kang. Kenapa? Ya, ada dangdutnya sama artisnya pada telanjang. Tujuannya untuk mencegah Kang Udin dari kemunkar. Nah, itu sedekah. Jadi ngelarang istri kita, keluarga kita, teman kita, agar mereka tidak melakukan satu kemunkaran, itu sedekah. Neng, tong minum, makannya pakai tangan kanan ya, minumnya pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Itu ngarahin kepada kebaikan, ngajak kepada kebaikan. Neng, tong nasi jangan dibuang-buang. Itu mencegah kepada kemunkaran. Jadi munkar itu apapun yang Allah nggak suka, yang Rasulullah larang. Itu pun kalau kita lakukan, mau sifatnya yang pribadi, sifatnya langsung, atau lewat status kita, niatnya karena Allah memperingatkan mereka agar mereka terhalang dari satu kemunkaran, itu juga dianggap sedekah. Tuh. Jadi banyak nih bapak-bapak, ibu-ibu, peluang kita untuk bisa meraih pahala sedekah. Nggak kebatas kepada duit. Kalau duit ya kita lagi ada, kita pakai duit. Kalau lagi kagak ada ya pakai yang lain. Mananya umat Rasulullah ini termasuk umat yang paling banyak sedekahnya. Coba bayangin aja Pak, pembahasan kita 2 minggu yang lalu. Sendi kita itu 360 sendi. Kalau kita sembahyang duha Pak, Bapak Ibu, kalau kita sembahyang duha 2 rakaat, itu kita sudah menunaikan sedekah sendi yang harus kita keluarkan dalam seharinya sebanyak 360 sendi. Berarti dengan 2 rakaat kita sholat duha, itu kita sudah ditetapkan bersedekah sebanyak 360 sendi. Mana ada? Umat sebagian aja sedekahnya udah 360. Nah, jadi yang kagak punya duit, yang romannya udah ngampleh banget udah, rokok juga ngeteng, misalkan gitu, ya udah, banyakin zikir, tuh. Banyakin zikir udah, subhanallah, apalagi yang udah aki-aki nih.
Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa fi bud'i ahadikum shadaqatun. Begitu juga Nabi melanjutkan, enggak di amar ma'ruf saja itu sedekah, nahi munkar itu sedekah, tapi wa fi bud'i ahadikum shadaqatun, kata Rasulullah. Sama sebenarnya saat kalian berhubungan kepada istri kalian, saat kalian berhubungan kepada suami kalian, itu pun dianggap sedekah. Mana kagak enak. Terus kayak sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Ya Rasul, emang kalau kita berhubungan badan sama istri, berhubungan badan sama suami, itu emang ada pahalanya Rasul? Gitu, sahabat tuh nanya kayak begitu. Emang ada pahalanya Rasul kalau kita berhubungan badan sama istri, sama suami? Rasulullah jawab, ya sekarang pendapat kalian, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun? Nabi balik bertanya, kalau kalian berhubungan sama yang bukan istri kalian, kalau kalian berhubungan sama yang bukan suami kalian, itu dosa apa kagak? Ya sahabat bilang, iya Nabi, itu dosa. Ya sama. Berarti kalau kalian berhubungan sama yang bukan halal, bukan istri kalian, itu haram, maka saat kalian berhubungan dengan istri kalian, itu halal. Saat kalian berhubungan dengan yang bukan istri kalian, itu dapat dosa, maka saat kalian berhubungan dengan istri kalian dapat pahala. Maka kita berhubungan badan sama istri itu sedekah. Main kuat-kuatan aja biar banyak sedekah. Paham? Yang enak masih dihukumkan sedekah, apa kurangnya Allah sama kita? Pak, bapak-bapak, ibu-ibu, ini bukan buat di dunia, Pak. Jadi kalau Rasulullah ini terangkan ini bukan buat di dunia, ini buat kita lakukan, ikhlaskan karena Allah, balasan pahalanya nanti. Mana sih pahala sedekah dari hubungan saya ini sama istri setiap malam, mana pahalanya? Bukan sekarang, nanti Pak. Kita disuruh ngelakuin aja di dunia. Mana pahala dari tasbih yang selama ini saya baca? Bukan di sini Pak, nanti. Makanya sekarang waktunya berbuat, ikhlasin saja karena Allah, balasannya nanti di akhirat. Nanti Allah kasih lihat, ini balasan perbuatan kamu setiap hari kamu tasbih. Dan ini dihukumkan sedekah. Karena ini dihukumkan sedekah, kamu diselamatkan dari neraka gara-gara baca tasbih. Nih pahala kamu setiap malam Jumat misalkan, setiap malam Senin, malam Selasa, malam Rebo berhubungan badan sama istri, ini pahalanya. Padahal itu enak buat kita Pak, tapi pahala Allah kasih. Pahala Allah kasih. Lalu kata Nabi, "Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun," rawahu Muslimun. Begitu juga kalau kalian letakkan ya kebutuhan kalian kepada wanita yang bukan halal, ya dosa. Maka saat kalian letakkan itu kepada wanita yang dihalalkan, istri-istri kalian, maka itu pun akan memiliki pahala. Maka berhubungan badan sama istri itu juga dianggap sedekah kita yang telah kita keluarkan. Maka pahalanya luar biasa Pak kalau kita bisa ngeluarin sebagian harta kita, kelebihan kita di jalan Allah. Terus di lain sisi kita bisa bertasbih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Di lain sisi kita bisa mengajak orang kepada kebaikan. Di lain sisi kita terus menyuarakan amar ma'ruf, melarang orang untuk melakukan kemunkaran. Nah maka begitu banyaknya pahala yang Allah akan berikan kepada kita kelak nanti di akhirat.
nggak habis itu Pak. Itu kalau sekali aja, kalau 2 kali, kalau setiap hari kita lakuin, Masya Allah. Maka terus berencana untuk berbuat baik, istiqomahkan perbuatan baik yang sudah kita lakukan, ya. Minta kepada Allah agar Allah istiqomahkan, dan terus ikhlaskan segala amal tersebut. Mudah-mudahan Allah terima. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya al-khamis, qala li an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna min al-ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq, rawahu Muslimun. Kata Rasulullah kepada Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, jangan kau cela, jangan kau rendahkan, jangan kau hina ya sekecil apapun daripada perbuatan baik. Sekecil apapun dari kebaikan apapun. Jadi jangan suka ngeremehin satu amalan, walaupun amalan ini ringan, kecil, jangan ngeringan. Apapun bentuk kebaikan itu ada nilai di sisi Allah. Apapun kebaikan, sekecil apapun kebaikan, itu punya nilai di sisi Allah. Ingat itu Bapak, kata Rasul. Ini pesan Nabi. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan suka ngerendahin, ngeremehin, ya sekecil apapun, ya daripada perbuatan baik. Walau antalqa akhaka biwajhin taliqa. Walaupun hanya sekedar kamu tersenyum ya di depan wajah saudara kamu. Kan ringan banget itu, Pak. Nengok Habib kita senyum, nengok Bang Aput kita senyum. Nengok Assalamualaikum. Itu udah lain lagi. Udah 2 pahala. Ini senyum doang. Jadi kalau ketemu orang itu senyum, kalau dilihat orang senyum, padahal kita lagi kagak punya duit. Senyum aja. Tahu ya? Udah habis berantem sama bini gitu. Cuman udah ketemu orang, ya senyum aja. Sekitar senyum. Ya. Itu Pak, senyum kita di depan orang lain, ya memang tidak lain adalah agar membuat saudara kita juga tersenyum dan beranggapan baik. Itu juga dianggap satu kebaikan, dianggap satu sedekah. Dan itu, seringan itu Pak, itu ada catatannya nanti di akhirat. Jadi jangan pikir ya perbuatan baik sekecil itu, alah itu mah biasa, emang udah jadi kebiasaan kita hidup bermasyarakat ya harus senyum, harus baik, harus apa. Iya Pak, kalau dalam Islam kita Allah itu punya ketetapan. Seluruh kebaikan sekecil apapun itu ada hitungan pahalanya. Tuh. Bukan di dunia, Pak. Jangan Bapak tuh kalau udah senyum sama orang katanya ini ibadah, katanya ini perintah. Terus kalau perintah kan katanya janji Allah mau ngasih. Iya, bukan di sini, nanti di akhirat. Pengennya di dunia melulu sih balasannya. Mau emang dibalas di dunia, di akhirat sengsara. Lah janganlah. Balasannya mah nanti, ngarepnya di sana. Lagi kalau dibalas di sini mah sifatnya itu nggak akan abadi, Pak. Kalau di dunia itu sifatnya nggak abadi. Sekarang sedekah 1000 dibalas kan 10.000 sama Allah. Dikasih di dunia. Berapa kekuatan 10.000? Berapa hari kekuatan 10.000? Itu gak kurang, sekarang 15.000. Habis kan cepat kan? Coba kalau tuh 10.000-nya dibalas di akhirat, itu nggak bakal habis. Kenapa? Sekarang 10.000, besok 10.000. Lah nggak bakal habis, Pak. Gitu. Kita ngasih jeruk 1 dibalas 10 mau kan? Gitu kan ya? Mau balasan dunia apa akhirat? Akhirat. Jangan pilihan, Pak. Jangan dunia akhirat. Serakah banget. Nggak usah. Kalau dunia mau dibalas sama Allah itu mah kemurahan Allah. Bonus lah anggap kita. Cuman hitungannya, Pak,
Satu kebaikan dibalas 10. Ngasih jeruk satu sama orang, dibalasnya kan 10. Sekarang kalau kita kepengenan dibalasnya di dunia melulu dari kebaikan yang kita lakukan. Oke, ngasih satu jeruk dibalas 10. 10 jeruk kira-kira berapa hari habisnya? Ayo, paling 2 hari. Anggaplah 2 hari. 2 hari doang kan berarti? Sononya udah habis. Nggak ada lagi itu pahala. Tapi di akhirat Pak, kalau satu kebaikan dibalas 10, maka jeruk 10 itu nggak bakal habis-habis. Lah kok nggak habis-habis? Udah lain waktu kan. Kalau dunia itu sifatnya binasa, sifatnya sementara. Kalau akhirat khairu wa kekal dan abadi. Maka 10 jeruk itu nggak bakal habis Pak. Lah beda lah, hitung-hitungan matematikanya itu di sini. Kalau di sono enggak. Oke lah, sekarang saya makan 1 nih, berarti kan tinggal 9. Kan gitu ya? Oh kalau kita 10 kita makan 1 tinggal 9, berarti bukan surga. Lah katanya surga abadi. Lah iya. Oke lah, 9, 10 habis, diganti lagi 10 sama Allah. Terus kayak begitu. Mau begitu apa mau yang 2 hari habis? Nanti aja berarti di akhirat, Pak. Nah ini termasuk salah satu ungkapan yang bisa ngebantu kita buat ikhlas. Ngebantu kita untuk selalu menunjukkan seluruh amalan baik itu hanya untuk Allah dan untuk akhirat. Jangan dikit-dikit buat dunia, sholat tahajud rajin biar Allah mudahin segala urusan. Kalau kayak begitu mah Pak, iya dimudahin sama Allah, di akhirat kagak dapat itu Pak. Karena niatnya salah. Rajin amat ini Kang Udin sholat tahajud gitu kan. Biar punya rumah, dikasih rumah sama Allah ya udah habis. Iya, udah sembahyang aja Pak. Buat siapa? Biar Allah redho. Buat siapa? Buat Allah. Biar Allah sayang. Buat apa? Buat Allah cinta. Buat apa? Buat akhirat. Buat akhirat. Buat akhirat. Buat akhirat. Udah, nanti balasannya sama. Nah ini. Maka wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Walaupun hanya sekedar kita tersenyum sama saudara kita, ingat Pak, itu kebaikan yang akan diberikan pahala nilai oleh Allah di akhirat, bukan di dunia. Jangan kita senyum biar kita bisa diterima di masyarakat. Jangan Pak, itu mah dunia namanya. Jangan kita senyum karena kepengen dihargain. Jangan kita senyum biar nanti kalau kita butuh bantuan digampangin. Gak usah Pak, senyum aja. Lu senyum dulu, gua ngikutin Rasulullah, titik. Lu senyum aja, ngumpulin pahala buat akhirat. Tapi gue senang dengan lu senyum, Tapi jangan tergoyah Pak, hati kita tetap tujuannya karena Allah. Karena itu punya nil. Tapi kalau niatnya salah ya tetap nggak akan sampai ke akhirat juga. Karena yang akan sampai ke akhirat, sampai ke Allah adalah sesuatu yang kita lakukan hanya karena Allah. Satu, nggak ada yang lain. Bersih hanya untuk Allah, suci hanya untuk Allah, tidak ada yang lain. As-sadis an Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu wallahu taala Allahu taala a'lamu bissawab.